Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Thank you udah pada hadir nih di acara gua, di channel gua di Tape Trader 8. Hari ini gua akan join bersama Om Bombay gitu ya. Nah, Om Bombay nanti adalah temen gua udah lumayan lama gitu ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kita sempat training bareng, buka workshop bareng kalau nggak salah. Nah, dia itu punya komunitas namanya komunitas Santai Profit. Nah, dia juga ada channelnya tuh. Kalau nggak salah, sama-sama kita live streaming barengan sekarang di Tape Trader 8 dan juga komunitas Santai Profit. Nah, komunitas Santai Profit tuh kalau nggak salah ada Instagramnya juga, ada Facebooknya juga, yang nanti teman-teman bisa browsing juga. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan mau nanya nih sama Om Bombay, dan komunitas Santai Profitnya gitu ya. Gimana sih cara santai untuk dapetin profit tanpa indikator, tanpa software tambahan dan segala macam tuh gimana caranya gitu ya. Nah, teman-teman boleh nanya-nanya juga nih gitu ya. Dan tadi juga teman-teman juga udah kasih voting. Jadi gue thank you banget teman-teman udah ngasih vote. Nah, dari vote itu nanti kita akan jelaskan beberapa tips-tips gitu ya dari Om Bombay, dari gua juga bagaimana sih gitu ya. Nah, di saat mengarungi market lagi bearish seperti ini gitu ya. Terus kemarin IHSG udah lumayan mantul, apa bener mantul nggak ya? Ntar kita tanya sama Om Bombay gitu kan, gimana pendapatnya gitu nggak? Dan juga teman-teman kalau misalnya mau nanyain money management juga nanti juga bisa gitu ya. Oke, ini gue panggil dulu Om Bombay ya. Halo Om Bombay, apa kabar bos? Sorry, mute. Nah, apa kabar Om Bombay? Halo, sehat-sehat, alhamdulillah. Kabar? Gila. Om Bombay ini susah banget dicarinya gitu ya. Pertama masih sibuk aja pas PSBB gitu ya, sama Om Bombay lagi sibuk ngemong. Jadi gue minta waktunya Om Bombay susah banget nih kayaknya gitu kan. Gimana Om? Apa aja kesibukan nih akhir-akhir ini biasanya Om? Ya, kalau kesibukan sih masih kerja ya. Ya, tapi karena ada PSBB nih, ya jadi kita ada banyak di rumah juga lah. Karena kan seminggu jadi ya, seminggu masuk kerja, seminggu masuk gitu. Ya, tapi rutinitas masih seperti biasa ya. Cuman ya perbedaannya
ada banyak hal kerja yang dibawa ke rumah. Biasanya kan enggak ya. Gitu. Itu aja sih. Kalau trading gimana Om? Masih sempat analisa-analisa atau enggak Om? Kalau trading masih alhamdulillah masih lancar, masih suka analisa, masih suka sharing-sharing juga, masih. Ya gue lihat emang komunitas Santai Profit grupnya captive banget, tapi kayaknya lumayan aktif gitu ya di grup-grupnya. Ada biasanya suka dapet tips-tips biasanya soalnya dari Om Bombay kayaknya ya. Om, mulai kalau boleh tahu, mulai trading udah berapa lama Om? Kira-kira aja tahunnya. Trading mulai itu 2010 ya. 2010 tuh 10 tahun ya. Account ya. Ya. Baru 2010 itu masih ya ibarat orang ngetik masih 11 jari lah ya. Masih ngeraba-ngeraba tuh. Iya. Tapi biasanya emang kayak gitu, ada learning curve-nya ya. Maksudnya kita belajar dulu, kejeblos dulu, baru akhirnya oh ngono toh gitu ya. Oh gitu toh gitu ya. Betul. Iya. Om, tadi kan kita juga sempat nih ada beberapa item tuh yang gue mungkin bisa share di sini. Jadi tadi kemarin tuh gue sempat ngasih voting tuh ke teman-teman gitu ya. Nah dari votingnya itu nih kayak tadi tuh yang gue taruh votingnya di YouTube tuh. Nah ini bisa lihat kan ya. Nah Nah dari sini nih ada votingnya nih. Biar mau korek-korek Om Bombay sebenarnya ya kan. Mau korek-korek Om Bombay gimana sih? Satu yang banyak votingnya tuh banyakan antara nomor 1 sama nomor 2. Bagaimana sih rahasia dapat profit konsisten dari KSP gitu ya? Karena kan Om Bombay jargonnya adalah yang pengen gue belajar sama Om Bombay cara analisanya itu tanpa tanpa ribet tuh seperti apa sih gitu ya, sama juga bagaimana sih bisa sambil jalani kesibukan kayak Om Bombay sekarang gitu kan, jalani kesibukan, ada si kecil lagi dan segala macam yang dimana butuh keribitan sendiri lah dan masih bisa dapat cuan dari saham, either itu passive income atau active income yang bisa konsisten gitu kan. Terus juga di votingnya gue juga ada yang tertarik bagaimana sih tips money managementnya gitu ya, karena Om Bombay juga gue tahu nih ada pengalaman juga dalam portfolio management dan segala macam gitu kan. Nah, oke. Boleh jelasin nggak Om Bombay? Yang pertama dulu, rahasia profit konsisten tuh gimana sih? Kalau ini dikit dulu hints-nya seperti apa sih kalau di Santai Profit seperti apa sih Om? Oke. Sebenarnya sih kalau di KSP sendiri, gua ada beberapa metode ya. Ya sejauh ini sih makin kesini makin dipersempit metodenya, jadi makin mengecil ya. Sekarang tuh ada 5 ya, bolehlah nanti kita bahas ya hari ini beberapa metode lah. Buat bocoran ya. Iya, boleh dong. Oke. Tadi yang poin pertama kayaknya lebih ke money management ya. Iya. Manajemen yang pertama tuh, manajemen. Jadi kita lebih teman-teman tuh atau sahabat KSP itu kita harus bisa sebelum ngenter itu udah wajib tahu dulu nih sahamnya buat apa. Nah, maksudnya buat apa ini, kita mau buat memang untuk long term atau untuk sekedar swing atau mungkin ya memang cuman scalper aja nyopet-nyopet ya, ada cuan kabur gitu. Nah, karena kebanyakan itu kan yang bikin kesleo tuh di situ. Ya, para investor tuh banyak tuh kalau saya temuin dia udah habis beli saham mungkin sudah naik bahkan sudah ada cuan tapi dia nggak jual karena berharap lebih. Akhirnya mungkin sesi 2 atau esok harinya malah berbalik jadi minus. Akhirnya karena sayang untuk cut loss
ya jadi investor dadakan. Nah, jadi kalau di KSP itu saya ajarin metode karena KSP kebetulan punya workshop ya, Mas Mirza ya, kita punya workshop sendiri ya, alhamdulillah walaupun memang berbayar tapi kita nggak mahal-mahal amat ya, kita bikinnya murah. Nah, jadi di metode itu sebelum kita enter udah wajib disiplin tuh dari time frame tadi. Nah, yang dimana time frame ini kita juga lihatnya nggak susah-susah, time frame yang udah disediain di technical. Nah, karena di technical itu kan ada time frame daily, ya, chart ya, ada weekly, ada monthly, ada menit, ada tick. Nah, kalau psikologi di KSP dan money management diajarinnya belajar itu dulu. Nah, karena makan yang saya temuin tuh, kalau saya ngajar contoh di Mirai Asset, saya juga kan kebetulan kerja di Mirai Asset. Nah, tanya ke beberapa nasabah sebelum saya mulai, saya suka tanya, ada nggak yang di portonya nyimpen saham udah setahun gitu? Oh ada ternyata. Ada nggak yang baru 6 bulan di porto? Ada. Ada nggak yang baru beli 3 hari? Ada. Gitu. Tapi pas saya tanyain, kita kira-kira kalau pakai chart ngeliatin sahamnya untuk analisanya lihatnya apa? Gitu, daily Pak. Nah, hampir semua tuh sama, yang setahun, yang 6 bulan, yang 3 hari, daily. Bedanya di mana? Nah, kalau yang udah tahunan, walaupun dia buka daily, nah, dia zoom jadi kecil tuh chartnya, jadi sampai kecil-kecil dia bilang, jadi biar kelihatan Pak, tren sekarang itu lagi posisi mana harganya, lagi di bawah apa di atas gitu. Hampir semua rata-rata sama seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi dari KSP itu nggak benar, salah gitu. Kalau memang kita sudah lama nyimpennya atau memang niatannya untuk lama, ngapain dilihatnya daily tiap hari deg-degan? Benar. Gitu. Jadi kalau di KSP saya langsung ajarin, kalau kita mau daily trade, beli hari ini jualan besok, atau paling nggak 2 hari jualan, cukup lihatnya daily, time frame daily. Tapi kalau kita mau buat swing ya, beli hari minggu ini, buat seminggu ke depan minimal 1 minggu gitu ya. Nah, berarti kita gunakan chartnya weekly gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau invest minimal 1 bulan gitu kan, nah kita pakai chartnya monthly. Gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang kita anggap lagi market berjalan nih, terus kita mau trading, nah, jangan lihat monthly-nya, weekly-nya, daily-nya, tapi kita bukanya minimal menit untuk trading jual beli langsung saat itu. Seperti itu. Itu sebelum kita masuk ke analisanya, jadi ngatur dulu psikologinya dari time frame. Jadi nanti para investor pun udah ngerti gitu kan, gitu, ketika mau beli saham buat apa gitu. Iya, karena kebanyakan orang-orang kan memang kebalik-balik ya, mungkin karena biasanya dilihatnya kadang-kadang di bot ataupun di tempat-tempat analisa itu kita ngasih lihatnya banyakan kan ke daily, ya kan, pakai chartnya selalu daily gitu kan, nentuin TP, SL juga pakai selalu daily gitu kan, yang dimana kadang-kadang kalau udah kayak begitu, yang mau nge-swingnya weekly karena mungkin sibuk dan segala macam, kadang-kadang malah jadi ribet. Diliatin terus, padahal time frame-nya weekly. Mungkin dia pikir bahwa mungkin dia niatnya pertama sebulan ke depan, gue boleh TP lah gitu ya. Tapi begitu lihat daily, dia lihat turun dikit 5-10%, dia taruh SL-nya udah dekat, udah kena gitu kan, yang ada BT gitu kan. Ya memang mindset-nya kayak begitu sih memang agak-agak rempong ya, apalagi kayak scalping, kayak swing yang agak lama gitu ya. Mungkin kalau misalnya time frame-nya nggak di-adjust memang agak-agak ribet sih gitu. Ya. Nih ada yang nanya nih Om. Tuh kalau day trade beli pagi jual sore gimana tuh? Apakah masih running seperti SMRA hari ini? Kita nggak bahas saham sih ya. Tapi kalau beli pagi jual sore, apakah kira-kira di KSP juga diajarin nggak sih tips-tipsnya Om? Kayak gitu?
Oh iya, betul. Di KSP ada namanya JJS, kita sebutnya. JJS, jalan-jalan sore apa gimana? JJS apa? Jajan sore. Ya, jajan sore. Ya, alhamdulillah sih. Sekarang udah mulai rame ya jajan sore ya, tapi beberapa komunitas ganti namanya ya, jadi beli sore jual pagi ya, ada yang beli saham sore, macam-macam lah sekarang lah ya. Nah kalau dari trade itu memang kita lebih ngarahinnya belinya itu pre-closing. Ya, itu yang daily itu beli ya. Contoh kayak tadi nih kita mau closing, nah kita bidik saham, kita beli pada saat pre-closing 10 menit tersebut. Ya, kita langsung makan kanan tuh sahamnya. Asik. Tapi tentunya ada checklist sendiri lah ya yang nanti diajarin KSP tentunya ya. Kenapa kita harus beli di pre-closing, apa aja sih yang memenuhi syarat kan gitu ya Om ya? Oh iya betul, karena tadi kan kalau di KSP sendiri ada 5 metode ya. Nah, salah satu metodenya tadi time frame, yang keempatnya baru ke chart, ke teknikal. Nah, selama porsi-porsinya masuk sesuai dengan yang ada di chart gitu, nah baru udah tuh gitu, boleh di buy sahamnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Om, tadi related sama time frame. Dia nanya, kalau nabung keperluan 5 tahun ke depan, kira-kira lihat chartnya gimana ya Om gitu kan? Dalam 5 tahun beli terus setiap bulan konsisten atau gimana? Nah ini udah related sama money management dan ininya juga nih ya. Gimana Om? Ada tips nggak? Oke, kalau misalnya buat nabung ya, pertanyaannya tadi ya. Nah, kalau buat nabung ini harus digabung dengan money management. Karena kalau memang kita nabung ini kan berarti buy sahamnya untuk hold, ya, untuk hold. Nggak time frame pendek, tapi time frame-nya panjang pastinya namanya nabung. Nah, kalau saran di KSP sih, saya nggak pernah nyaranin kita misalnya punya 100 juta, mau beli saham A buat invest. Nah, nggak disaranin untuk beli langsung sekali dalam pembelian. Nah, jadi kita belinya bertahap. Nah, beli bertahapnya pun balik ke individu masing-masing si investor. Dia lebih tipe ofensif apa defensif, gitu. Ya, kalau memang dia lebih defensif gitu, ya mungkin dia boleh tahap pertama beli itu 30% dulu. Sampai nanti di hari berikutnya atau minggu berikutnya memang masih confirm dengan rumus-rumus yang ada, baru boleh bertambah 30% lagi. Nah, sampai endingnya 50%. Gitu. Tapi kalau dia lebih ke ofensif ya dirubah. Pada saat awal dia udah langsung boleh masuk sampai 50%. Kedua 30%, terakhir 20%. Baru dia hold duduk manis dengan punya tadi batasan time frame dia, karena dia tadi masuknya untuk invest, berarti kan dilihatnya monthly, support pun pasti akan jauh dapatnya. Selama nanti harga dengan waktu demi waktu berjalan, harga terus up, nah stop loss-nya boleh dirubah. Nah kalau di KSP kita nyebutnya CP ya, cut profit gitu. Nah, jadi tadinya stop loss dirubah jadi profit, cut profit. Jadi selama nanti harga memang turun ya kita masih tetap cuan, walaupun mungkin berkurang gitu. Berarti kan kalau kayak begitu, kalau 5 tahun lo mungkin harus lihat chartnya mungkin yang agak besar, dan lo lihat tuh titik-titik yang kritikal buat chart tersebut ada di mana, kan gitu ya. Kalau misalnya seperti itu kan berarti dia bisa lihat nih money managementnya, kapan gue taruh 30%, kapan gue taruh 50%, kayak gitu ya Om ya, kurang lebih ya. Betul. Ya, karena kebetulan 2016 saya pernah beli beberapa saham dan hold sampai 2 tahun. Ya, sampai 2 tahun. Nah, itu saya nggak sendiri, tapi dengan beberapa puluh orang ya, maksudnya beberapa puluh orang ini ketika saya ngajar, saya infokan, nih ada saham ini.
Mau nggak? Kalau mau silahkan. Ya tapi balik lagi nanti ke masing-masing. Cuan buat pribadi, ya loss, resikonya atur sendiri. Ya, tapi berdasarkan analisa saya, saham ini akan mengarah ke sini dalam waktu 1 tahun, bahkan 2 tahun akan ke sini. Nah, waktu itu kebetulan sahamnya saham Indika Energi. Ini. Ya. Tahun berapa tuh Om? 2016. Ya. Oh, 2016 itu hampir 43 orang yang saya informasikan untuk beli sahamnya. Saat itu harganya 113 perak. Alhamdulillah kita berani sampai nge-hold sampai harga 4.200-an 2 tahun. Oke. Lumayan, walaupun belinya cuma sedikit, cuma puluhan juta, tapi hasilnya alhamdulillah. Gitu. Nah kalau kayak begitu, kalau menurut gua enak banget tuh Om, apalagi dapat sinyalnya ataupun bisa rame-rame cuan kayak gitu kan lebih enak. Apalagi kalau misalnya bisa dibilang kalau misalnya lo bisa hold untuk berapa lama gitu kan, estimasi kan itu kan analisa. Betul. Juga, ya. Ya. Walaupun memang sebenarnya udah banyak yang nggak kuat ya angkat bendera putih. Pak Ilham cukup, saya udah cukup cuan, udah kabur. Karena waktu itu ketika harga di 200-an udah banyak yang kabur jualan. Karena udah alhamdulillah mereka bilang udah cukup cuan, udah mau 100% kan. Padahal di 200-an itu mulai rame lotnya sampai ke GoPay itu. Iya. Itu emang yang jadi ini ya, kadang-kadang kita udah bilang pelan-pelan aja kita ngikutin gitu ya. Kadang-kadang orang suka bingung gitu kan pas kita ngomong kayak gitu. Walaupun memang kan saham nggak mungkin naiknya terus kayak gambar orang ini kan, gambar ombak itu naik terus gitu kan nggak mungkin, pasti dia ada turun-turunnya dan segala macam. Dan kadang-kadang orang yang mungkin yang baru gitu ya, dulu gue juga kayak gitu ya, kalau turun dikit pasti deg-degan ya kan, kalau udah deg-degan biasanya udah mau buru-buru TP aja atau buru-buru SL, padahal cuman goncangan dikit gitu kan, apalagi kita dengan time yang mungkin lebih panjang kan gitu ya. Yang ditanya, nih pengalaman katanya nanya nih Om Lukman. Day trade sama swing winning rate-nya yang mana yang lebih bagus? Waduh, tergantung orangnya ya. Betul. Tergantung orangnya. Ada yang suka cepet gitu ya, ada yang nggak pengen nunggu, ada juga yang pengennya nunggu santai karena gue sibuk, tiba-tiba biasa udah cuan gitu ya. Gue nggak peduli udah berapa kali dia ini kan gitu ya. Kalau Om sendiri gimana? Ada yang lebih banyak yang mana? Gue yakin pasti Om ada preference masing-masing lah. Om Bombay sendiri gimana Om? Balik ke porsi sih, balik ke porsi. Nah ini juga pengaturan money management, balik juga tadi kita lebih ofensif atau defensif. Dalam artian kalau misalnya, kalau gue sih orangnya lebih ofensif ya, karena lebih sering trading. Jadi kalau gue punya uang 100 juta, ya gue akan alokasikan cuma sekitar 40% paling untuk investnya, ya. Tapi yang tradingnya 60% tuh. Nah, karena kalau trading itu kita nggak masuk nyicil. Kalau trading, ya kita ngeliat saham ini bagus sesuai metode, baik ya timpuk semua. Tapi kalau memang prediksi kita salah, dia balik arah, ya kita wajib langsung cut loss juga. Tapi kalau dia sesuai dengan arahan, naik ada cuan kabur. Tapi kan tadi porsinya kita gede lumayan. Ya contoh misalnya, kita timpuk uang 1M, naik cuma 1% kita kabur, ya udah alhamdulillah tuh. UMR, ya kan hampir 3 bulan. Dapatnya 10 juta gitu. Iya, lebih malah lebih enak ya kalau kayak begitu ya, lebih nggak beban. Tapi kalau memang kita ada tahu yang pasti arahnya atau trennya udah bisa kebaca sih memang lebih enak. Cuman kalau enggak langsung day trade malah lebih kadang-kadang bisa lebih konsisten gitu ya Om ya. Iya, benar. Karena tergantung kebutuhan tadi juga ya. Kalau memang banyak orang sih ya kita bisa bilang hampir semua lah ya. Hampir semua orang tuh walaupun dia sing, walaupun invest, tetap aja suka gatel jarinya pengen trading.
biasa lah. Iya. Kayak gitu. Nih ada yang nanya lah nih, Om Boy. Kita ini aja. Ini kan kalau yang cara-cara mungkin kita bisa share lah ya lebih banyak. Om, saat ini perbankan kita udah cuan di atas 5% semua nih gitu ya. Ya memang sektor perbankan 2 minggu ini dari minggu kemarin lah. 2 minggu ini kan mulai nanjak gitu kan. Sebentar lagi masuk kuartal 2 di mana efek Covid mulai kerasa. Gimana ya, sektor finance menurut Om Bombay gimana Om? Apakah memang bisa dilihat atau memang nanti akan ada gejolaknya dulu nih? Karena menurut gua memang data-data statistik belum keluar semua. Jadi kita harus lebih hati-hati gitu kan. Menurut Om Bombay gimana Om? Oke. Benar. Nah, kalau mendekati hal yang tadi nih, untuk cuannya di 5% sebaiknya gimana? Ya pastinya wajib kawal CP nih. Ya karena kalau di KSP saya selalu bilang ya, kalau porto itu ya beda dengan kehidupan di air gitu. Nah, dalam artinya gini, kalau air tuh mengalir itu ke bawah ya. Jarang ada air mengalir ke atas kalau nggak pakai jet pump. Nah, sama dengan portofolio kita. Kalau portofolio kita udah posisi cuan, ya wajiblah kita kawal CP. Ya, tadi misalnya 5%. Karena kan banyak orang ya yang kita tahu knowledge-nya mungkin masih kurang. Oh, mau nyari supportnya di mana nih? Nah, kalau di KSP saya kasih hal yang gampang. Sebelum kita lihat teknikal, paling gampang pakai petik jari aja. Dalam artian kita punya cuan 5%, ambil aja separuh, 2,5%. Nah, kawal CP pakai automatic order di 2,5%. Nah, selama itu CP-nya kita nggak kena, everyday harga masih naik terus, CP naikin terus, selalu tambahin setengah dari kenaikan tiap harinya dia. Gitu. Jadi akan nimbun terus tuh. Jadi kalau untuk kita lihat perbankan, compounding terus ya, bertambah terus. Betul. Bertambah terus, ya. Oke. Nah, tuh tips dari Om Bombay itu boleh dikasih lihat. Lu kalau misalnya kayak gitu aja, asal sabar, compounding aja udah bisa ratusan persen sih kalau menurut gua, atau puluhan persen. Dan asal lu nggak terlalu jangan terlalu dimainkan oleh emosi lah gitu ya. Kalau facts-nya lo bahwa CP atau stop loss-nya nggak kena, ya udah gitu kan, nggak perlu lo santai-santai aja gitu lo, nggak perlu lo takut gitu kan. Dan selama itu trennya masih naik, koreksinya juga nggak terlalu banget gitu kan, nah itu masih bisa teman-teman ini kan gitu. Nah Om, kemarin kan gue mau nanya Om, gue mau bahas topik dong, cara analisa nggak pakai software tambahan tuh kayak gimana Om? Biasanya pakai OLP aja atau gimana? Nah itu tuh gue pengen tahu tuh, karena gue tahu sih HOTS itu kan lumayan. Apa lo pakai HOTS aja atau lo ada ini sendiri, ada tipsnya atau gimana Bos? Oke, siap. Nah, jadi gini, kalau di KSP tuh cukup pakai HOTS saja itu kalau mire. Jadi sebenarnya metode KSP ini nggak wajib nempel ke salah satu sekuritas, enggak. Tapi mau pakai sekuritas apapun bisa, ya. Intinya mau pakai sistem apapun yang ada chartnya, ya. Dan chartnya itu cukup chart default pun no problem. Ya, karena kalau default itu maksud gue gini, ketika orang buka chart apapun pasti dia akan simple moving average yang SMA, ya, bukan eksponensial, bukan week, bukan head, ya kan? Iya, betul. Paling yang membedain itu nanti dia keluarnya itu MA-nya ada yang 3 SMA, ya, ada yang 4, ada yang 5, dan itu juga mungkin ada yang pakai 50, 60 gitu kan? Iya. Nah, itu mungkin itu nanti yang dirubah di KSP. Ya, jadi kalau di KSP itu kita nggak pakai macam-macam indikator, nggak pakai tarik-tarik garis, cukup tadi pakai moving average saja yang kita pakai. Nah, moving average yang kita pakai juga simple, cuma pakai 5, 20, 60. That's it, udah. Nah, karena kita gabungin dengan time frame tadi. Gitu. Karena kan kalau kita ngomongin time frame kita bukanya di daily,
ya 5 itu berarti 5 hari. Tapi kalau kita mau ngomongin invest terus kita buka ke monthly, 5 itu 5 bulan loh. Benar, jangan ngomongin 5 bulan, ngomongin orang 1 hari aja, khususnya trader nih ya, yang ngelihat udah ada cuan di saat itu, lah dia memang kuat nahan jari buat ngenter jualan tuh. Nah, enggak, kebanyakan kan udah jual, padahal dia tahu besok masih mau naik. Gitu. Nah itu sih memang memang kadang-kadang orang suka lupa tuh mengenai time frame gitu kan. Dan lihat satu candle itu kadang-kadang kalau daily mungkin candle daily gitu ya. Tapi kalau lo candlenya 1 bulan itu ada 30 atau 20 candle daily di dalam satu candle 1 bulan itu kan. Which is yang membuat teman-teman kadang-kadang suka lupa tuh. Dan di situ memang ada logiknya tuh. Kenapa ditarik MA-nya dan segala macam. Di mana ada triknya sendiri, padahal pakainya pakai swing loh, swing MA doang. Biar gue kasih tahu juga, itu juga yang sering gue pakai di forex juga tuh, metode-metode yang pakai MA dan segala macam. Tapi lumayan sakti sih menurut gue. Kenapa? Karena hampir seluruh orang pakai itu, mau fund manager kek, mau trader biasa kek, mau bandar kek gitu kan. Salah satu hal yang mereka pakai tentunya juga dengan moving average itu. Tapi memang ada beberapa logik yang kita harus mengerti itu. Kenapa dipakai di time frame yang besar MA itu juga. Gitu ya Om ya? Betul. Nih ada pertanyaan lagi. Banyak aja yang mau ngorek ini. Cuan KSP itu kayak apa? Om, tips and trick swing 3-15 hari strategi MM-nya gimana? Kalau tadi tips and trick untuk 5 tahun. Kalau sekarang tips and tricks 3-15 hari. Waduh. Jangan dibocorin semua Om, tipsnya ya dikit-dikit. Oke. Tips and tricknya tadi sebenarnya udah ada tuh ya. Di time frame, tips and triknya kita pakai time frame-nya yang weekly, ya. Masuk untuk buy-nya weekly, ya. Jualnya pun pakai weekly. Nah kalau kita pakai weekly, kita wajib action-nya itu di Jumat sore, ya. Contoh hari ini Jumat sore. Nah sebenarnya tadi sore itu adalah momen-momen untuk ngambil saham hold swing minimal 1 minggu. Berarti 1 minggu itu 5 hari kan? Nah, kalau ini 15 hari maksimal dia tulisnya, berarti sampai 3 minggu. Nah, maka dia cukup lihat lagi, next week lagi, ke Jumat lagi, untuk ambil eksekusi. Dia mau cut loss, dia mau tambah lot, atau dia mau lanjut hold. Gitu. Dan seterusnya, tinggal ditambah lagi minggunya lagi. Gitu. Nah, itu kan harusnya udah bisa action nih. Gue yakin sih tadi sebelum tadi acara live streaming itu pasti ada komando-komando nih dari Om Bombay ke KSP-nya gitu kan, terutama yang mau ngambil minggu-mingguan gitu. Ada sektor yang lo ini nggak Om? Sektor buat minggu depan yang lo lihat kira-kira masih oke atau teman-teman bisa lirik sektor ya, bukan saham ya. Kalau saham ya monggo kalau mau dikasih lihat. Ada tipsnya nggak Om? Sektor-sektor apa saham atau apa? Ujung-ujungnya nyari SP ternyata. Kalau sektor sih gue nggak lihat ya, karena jujur gue jarang perhatiin loh. Ya, jujur nih. Jarang perhatiin sektor apa, bahkan gue jarang perhatiin ini perusahaan saham yang gue beli ini bergerak di bidang apapun. Nggak sampai melihat kesannya. Selama chartnya oke, bentuknya oke, terlihat ledakannya atau terlihat pre-closingnya ataupun end of week-nya seperti apa, biasanya lo hajar ya? Betul. Nah, salah satunya tadi ada SSIA, ya, itu KSP itu. Sesi 2 tadi saya udah info untuk masuk. Ya, alhamdulillah, walaupun udah naik sekitar hampir 7%,
Ya, sesi market tutup masih terus up. Ya. Nah, Imas juga. Ya. Lumayan Terus tuh. Udah jangan banyak kok. Nanti semuanya ngambil berat lagi nanti naiknya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi menurut gua bagus-bagus sih yang tadi direkomenin ini. Kebetulan gua ngelihat chartnya juga di sini. Kayaknya memang momentumnya lagi pada bagus-bagus ya, Om. Ya. Oke. Betul. Siap. Nih ada yang nanya, Adro kira-kira oke nggak? Ya, lah udah mulai nanya Adro nih kayaknya. Gua belum buka chart pula. Adro kayaknya sih kemarin lumayan ya, cuman gue nggak tahu deh kalau misalnya sekarang terakhirnya seperti apa. Dan Adro ya. Kalau buy Adro, chart weekly-nya seperti apa tuh ya? Ini Adro, saya buy tadi sore. Oke, selamat berarti. Kalau menurut KSP nih ya, dia nggak tahu benar apa salah. Kita lihat nanti hari Senin ya. Selamat untuk mengelus dada. Jadi kalau untuk tren pendek, Adro hari Senin dia akan koreksi ya. Senin dia akan koreksi. Tapi kalau memang niat belinya untuk invest, ya masih oke. Dalam artian masih oke-nya, harapan saya yang bertanya ini masih punya peluru untuk nambah karena dia akan masih mau turun. Ya, Adro. Ya, range penurunan dia ya lumayan lah ya. Bisa 3% paling dikit, ya paling gede sampai 10.30. Ya 10.30 ya. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Iya, tapinya minggu besok, minggu besok dia tutup di bawah 10.10. Nah, bye-bye deh Amsong. Terjun bebas lagi ke bawah. Nah, itu kalau menurut metode KSP ya. Iya, tapi kalau dia di atas itu mungkin masih bagus gitu ya. Bagus. Ya, tadi ya di range-nya 10.70, 10.30 itu pantulan dia bagus. Oke. Nih ada beberapa sih, tapi ada yang nanya juga nih di KSP. Gua sih tahu nih jawabannya, cuman lo yang inilah. Kalau di KSP ada rekomen saham-saham gorengan nggak Om? Ya, atau saham liquid aja? Silakan. Gua tahu sih jawabannya, cuman lo aja yang bilang. Banyak saham gorengan karena tadi di awal saya udah bilang ya, kalau saya lebih senang ofensif, berarti saya lebih senang trading ya. Jadi saham gorengan banyak. Gue inget banget tuh dulu kalau nggak, gue inget dulu berapa ya 2 tahun yang lalu ya yang kita workshop bareng ya antara gua, Jack, Om Bombay sama Cilinda ya kalau nggak salah ya waktu itu ya di Kelapa Gading. Nah, oh iya. Lo kalau nggak salah ada kasih SP tuh kalau nggak salah. Dan gue pantau tuh, dan bener naiknya berapa ratus %. Dari situ langsung gila kurang ajar. Itu di BNB Kelapa Gading ya? Yoi. Itu tahun berapa ya? Lupa gue. 2 tahun yang lalu ya? Tapi 2 tahun mah. Iya ya, masih ada Om Bay, ada Cihung, ada ini kan kalau nggak salah ya. Iya. Lebih 2 tahun lebih. Yoi. Nah, ya jadi kalau Om Lukman kalau nanya gitu ya, dia di KSP tuh ada, dan gue pernah jadi saksinya lah waktu itu yang dimana gue lupa tuh sahamnya apa, beneran gue lupa. Ada hint-hintnya, tapi gue nggak tahu, kadang-kadang nggak masuk dengan logika gue tuh, padahal. Nah, cuman mungkin dibahas di KSP kali. Kalau yang kemarin tuh sama tuh kayak kemarin, sama kayak gue cari rahasianya dulu sama Om Bombay gitu kan. Oke. Om, kalau menurut lo nih ada yang nanya juga nih, mungkin sedikit aja kali ya, karena kita ntar lagi juga udah mau ini. LSIP gimana? Kalau saham-saham agri kayaknya cuman beberapa yang jalan ya.
dan L-ship tuh mungkin salah satu yang ya so-so lah gitu kan. Lo ada ini Om, ada reviewnya kalau L-ship? L-ship. Ini sebentar nih Om Yuza. Ini banyak banget yang japri. Ini full ya Om Yuza ya? Kalau dipakai streamnya Om ini aja punyanya Om apa namanya di YouTube-nya Om. Enggak, ini tadi yang di saya pindahin ke Om Yuza soalnya. Oh gitu. Soalnya yang stream saya nggak nyala nih soalnya. Blank hitam doang. Okay. Sebentar. Kalau misalnya kayak gitu, gua kasih linknya ya. Gua kasih linknya itu. Bentar ya. Link Om Yuza udah. Saya udah ada. Bukan yang itu Om, yang ini Om. Oh, bukan. Ini gua japri ke WA Om. Oh siap. Nah, yang itu Om. Oke siap, coba sebentar ya. Biar dia bisa lihat via YouTube, jangan lewat StreamYard gitu kan. Kalau Om tadi harusnya masuk di StreamYard-nya juga sih. Tapi nggak apa-apa lah, nanti gua kasih videonya juga. Gitu. Jadi buat teman-teman bisa ini gua kasih linknya kalau yang mau. Udah ya? Udah dikasih Om? Ya. Udah gua kasih. Udah saya kasih, tapi nggak tahu nih mereka pada bisa masuk apa enggak ya. Harusnya soalnya kalau yang streamnya itu cuman 4 dia. Iya, cuman 4. Tapi kalau lo buka YouTube di handphone lo, harusnya di ininya gua atau di punyanya lo harusnya bisa sih Om. Gitu. Siap. Terus nggak apa-apa, lanjut aja. Ntar rekotan ini aja saya upload ulang. Boleh. Nah, record ini bisa juga diupload nanti di Facebook di Facebook lah. Kalau di Instagram kan ada limitnya, harus pakai live Instagram. Tapi kalau misalnya di Facebook atau di YouTube nanti bisa reupload juga gitu. Nanti gue kasih ininya recordingnya. Dan tentunya nih kan StreamYard ini full maksimal berapa Om Yuza? Kalau dia bukanya di YouTube bisa ribuan juga bisa Om. Tapi kalau di StreamYard, kalau lo ngomong itu maksimal ada 4 orang. Gitu. Kalau yang mau nanya dia bisa lihat 4 orang. Gitu. Anyway, tadi ada yang nanya IHSG akan naik ke ini nggak Om? Nah, ini dia nih. Bisa nggak ke 5.100? Kalau gua sih ngelihatnya bisa, cuman takes time. Atau jebakan Batman. Menurut Om, lo merhatiin, gua nggak tahu deh. Lo merhatiin nggak Om? IHSG sekarang kan memang minggu ini agak naik gitu kan. Nah, apakah IHSG ini akan langsung ke 5.100 nggak? Sebentar. Bagus kok. Bagus ya? Bagus. Saya juga baru lihat nih, karena jarang sekali buka chart IHSG ya. Chart IHSG bagus. Lumayan lah ya. Udah dia mulai taruh di support yang ada di 48 atau berapa gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa jadi landasan yang bagus lah dibandingkan dia sideways terus kan di area-area 49 40-an ya itu kan. Mudah-mudahan. Gitu kan. Ya. Oke, ada komen lagi. Nah,
Om, untung niat cicil Om baru ini pakai PTBA mohon infonya PTBA. PTBA. Mining sih harus hati-hati ya, maksudnya masih kalau menurut gua ya cyclical soalnya ya, tapi kalau mau manfaatin ininya sih oke banget gitu ya. Tapi nggak tahu nih, gimana Om? Ada view PTBA? PTBA sih masih oke ya, masih oke. Sekarang lagi sideways price kalau di KSP ya, sideways price 2130 ya. dua tiga ya. Nah, kalau dia bisa turun ke bawah 2130, hati-hati. Oke. Nah, jadi kalau dia bisa tembus di atas 23, dia akan all time high ya. Dia akan kasih higher high lagi. Bahkan mungkin bisa turun-tulan tuh kalau ditembus 23. Ya, dia bisa aja langsung ke 2650. Iya. Jadi tunggu dulu lah ya, kalau misalnya memang benar-benar dia all time high, bolehlah dihajar gitu kan. Nah, ini ya sekarang gue mau nanya nih, kita kan bahas-bahas saham mungkin udah beberapa gitu ya. Apa namanya? Tips dari Om supaya konsisten itu seperti apa sih Om? Either itu dia dari scalping, mungkin dari Om biasanya kan day trade atau scalping gitu ya. Biasanya kadang-kadang kan emosi turun naik, begitu lo mau ngambil dia udah naik duluan dan segala macam gitu ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya lo mau jual, dia turunnya lebih hancur lagi dan segala macam gitu ya. Ada tips nggak Om yang buat mindset lo seperti apa? Karena banyak orang tuh yang susah tuh kalau diajarin mindset. Kadang-kadang harus dengar dari yang udah pernah mengalaminya. Baru oh iya kayak gitu juga tuh yang gue alami gitu ya. Lo ada tips nggak Om mengenai mindset yang dimana terutama kalau Om kan lebih aktif untuk day trader ataupun swing yang short gitu. Ada tips nggak Om? Monggo Om. Oke. Nah ini banyak yang akan jadi kebiasaan buruk ya dalam artian nyedot porto. Biasanya tuh yang saya bilang tadi itu. Nah kalau di KSP juga saya selalu tekenin hal paling mudah ya, tapi kebiasaan buruk yang memang jarang atau sulit dilakuin. Contohnya gini, kita baru beli saham harga 100, sesuaikan langsung pasang resiko yaitu stop loss ya. Nah contoh misalnya kita berani stop loss 10%, berarti di 90 langsung pasang gitu. Ya. Nah, walaupun plan ini atau metode ini sangat mudah, tapi sangat sulit dijalanin. Coba deh. Ya. Nah, sama dengan halnya di forex. Ya, apalagi di forex yang cus bisa seperti itu ya. Volatile banget. Itu sama seperti mungkin kita bisa bilang Warren kalau di saham kali ya. Warren tuh kagak ada batasan arah sama ARB-nya, biasanya langsung hajar, tiba-tiba jebloknya nggak tahu ketulungan. Jadi lebih ke psikologinya ya dibiasakan setiap kali kita beli saham langsung pasang stop loss ya. Lalu saham kita berubah jadi naik, stop lossnya langsung ubah jadi CP. Udah cukup seperti itu yang diulang. Gitu. Nah kalau hampir semua sekuritas lah sekarang lah ya udah ada automatic order gitu ya. Nah cuman mungkin yang bedanya gini, kalau saya kan memang ofensif, jadi memang risk taker lah ya bisa dibilang, karena kalau kita udah posisikan diri kita risk taker berarti kita udah siap resiko lebih. Nah kalau tadi saya bilang contoh beli saham 100 kita langsung pasang stop loss ya. Nah tapi ini harus ada underline ketika pasang stop loss bahwa Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini siap ditipu sama market. Nah maksudnya siap ditipu sama market itu gini, kita beli 100 pasang stop loss 95 misal. Nah kita tahu tuh harga berjalan suka kasih tail ke bawah, shoot, naik lagi. Naik lagi. Nah itu ketipu. Tapi memang disiplin berjalan,
ya, sesuai trade, sesuai plan kita, sesuai trading plan. Ya, udah pasang jual dan kena cut loss. Ya wes, nggak apa-apa. Ya, tapi memang tadi kita ketipu market. Nah, kalau saya pribadi, ya, saya tidak lakukan itu. Ya, tapi saya melakukannya selalu di pre-closing eksekusinya. Pre-closing. Nah, jadi saya sudah lihat, oh stop loss misalnya tadi 95, tapi saya nggak pasang. Saya akan lihat nanti di pre-closing. Kalau memang di pre-closing dia tutup di bawah 95, saya langsung cut loss. Nah, saya ada underline tuh, nggak ketipu sama market, tapi saya akan terima resiko lebih besar. Ya. Contoh, mungkin tadi sesuai trade plan pasang 95, sesi 1 udah kena. Tapi karena saya nungguin loss, sesi 2 nggak taunya ARB, amsyong saya. Nah, tapi saya tidak ketipu market. Itu pilihannya ya, choice-nya itu. Yang mana? Dan itu jalani gitu. Iya, iya. Dan gue yakin kalau lo disiplin dengan mindsetnya lo seperti itu, pasti ada. Tentunya ada yang kena stop loss, tapi konsistennya itu akan lebih jalan lagi, karena di situ lo akan tahu bahwa kapan dia ditipu market condition seperti apa, itu akan bisa lebih jelas ketahuan gitu ya Om Bomba ya. Iya betul. Oke. Siap. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi mungkin mengenai cara-cara yang mau diiniin sebelum kita akhiri ini acara ini. Seru nih Om Bomba ya, gue dapet tips banyak-banyak nih. Mudah-mudahan teman-teman juga pada dapet tips juga ini. Tapi menurut gue komunitas santai profit tuh menurut gue logiknya pas banget gitu kan, karena dia memang melihat beberapa hal yang secara teknikal, dan kalian akhirnya nanti dapet tips yang dimana kalian bisa mendapatkan review atau pelajaran dari Om Bombay, dan kalian bisa menganalisa secara baik dan benar gitu loh. Menurut gue sih seperti itu. Om, untuk trader pemula nih yang sekarang kan mungkin waktunya karena market udah habis drop, terus habis itu sekarang udah mau naik IHSG, lalu ada saham-saham yang sudah mulai bangkit gitu ya. Trader pemula kayak sekarang gitu ya, di saat market bearish kayak begini, dia MM-nya apa? Dia harus all in langsung atau gimana Om? Nah ini kan salah satu yang di vote di situ, tips money management di saat market bearish gini. Saran Om buat trader pemula kayak gimana Om? Oke. Balik lagi tadi ya, nanti pilihannya ini ketika si trader pemula ini memang trader untuk keluar masuk, apa dia mau mulai mupuk saham ya untuk hold panjang. Nah, karena kalau untuk mupuk panjang sebenarnya kalau menurut saya sih ya sudah bagus ini periodenya gitu. Sudah periode yang baik, malah seharusnya dari awal-awal bulan kemarin. Ya. Gitu. Udah boleh lah, udah oke untuk mulai mencicil porsi masuk ke dalam ya. Karena kalau kita mau melihat ya hal-hal lain daripada dunia market ini ya kayak kemarin awal tahun kita tahu ada kejadian Jiwasraya, ya ditambah lagi Kasabri ya, ditambahin lagi ada lagi corona nih ya, perekonomian makin terpuruk gitu. Ya tapi ya daripada semua hal itu, ya segala sesuatunya akan baliknya dengan cepat lah. Ya boleh kita lihat lah dari penurunan kemarin ya, 3 bulan itu penurunan dalam, itu kan sebenarnya 3 bulan yang lalu yang dalam 1 bulan itu kencang, yang lainnya masih biasa-biasa aja. Nah, sekarang dalam waktu kurang lebih 1 bulan dia sudah kasih pola reversal ya. Ini sekarang kan hampir semua saham kalau kita buka semua chartnya sama loh. Ya. Semua chartnya sama ya. Kalau kayak semua chartnya sama. Yoi. Kalau kita buka itu semua saham chartnya sama. Ya.
Jadi seperti perosotan gitu ya, seperti perosotan, turun, set, dia lagi begitu ya. Nah, semua chart sama tuh, 98%. Ya, dari hampir 700 saham semua sama. Ya karena tadi kita habis kena goyangan market 3 bulan yang lalu. Jadi cukup baik ketika kita masuk mau untuk hold sahamnya, kita enak. Kenapa enak? Karena kita tahu nih, ya batasan support paling dalamnya itu ketika kita masuk di mana untuk saat ini, ya. Kita tinggal lihat tuh si perosotan kemarin pada saat dia mulai mantul, itulah yang dipakai. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kayak gini, emang bener sih kalau menurut gue lagi dalam, jatuh dalam kayak gini, bentuknya nanti akhirnya sama semua kayak perosotan, bener tuh kata Om Bombay. Nah, tinggal lo pilih aja tuh yang mana sahamnya yang memang sudah memenuhi checklist. Dan checklistnya itu kalau lo mau tahu tentunya lo harus nanya tuh, ikutan lah KSP, ya kan? Nah, Om Bombay, gue tahu nih udah tinggal 2 menit lagi. Thank you banget sih sebenarnya Om Bombay udah mau datang ke tempat gue. Gue tahu butuh nyari waktunya susah gitu kan. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa analisa lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi buat analisa saham ataupun buat teman-teman yang mau nanya gitu kan. Dan teman-teman nanti kalau yang belum belum punya atau nggak sempet dengerin, nanti gua kasih rekamannya, nanti Om Bombay juga akan upload juga di YouTube-nya Om Bombay gitu kan. Dan nanti buat teman-teman bisa ngejelasin juga. Om Bombay, any tips terakhir Om sebelum kita tutup? Udah jam 6 soalnya gue takut nanti mengganggu juga nih, udah mau maghrib. Oke. Mungkin kalau tips terakhir ya satu hal aja ya, yang paling mudah, jangan serakah. Jangan serakah ya. Dan jangan pernah melihat hal itu gampang gitu ya. Jadi semua ada proses ya, balik ke Porto ya tadilah. Jangan terlalu cepat puas, dalam artian jangan buru-buru untuk jualan ya. Mendingan buru-buru maintain, kawal CP. Udah paling enak gitu. Ya. Mantap. Itu aja sih. Siap. So, thank you banget teman-teman tadi yang udah join in. Sorry nggak semua pertanyaannya bisa dijawab. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau ada pertanyaan lebih banyak gitu ya, bisa nanya sama Om Bombay di komunitas Santai Profit atau di tempat gua di forum saham juga boleh gitu ya. Atau tinggalin komen aja setelah ini. Nanti Om Bombay juga pasti mantau-mantau, atau di YouTube-nya Om Bombay di komunitas Santai Profit itu juga ada YouTube-nya, nanti gua kasih linknya di bawah. Setelah ini nanti akan gua kasih gitu ya. Om Bombay, thank you banget waktunya. Ya, nanti bisa datang lagi. Salam buat keluarga, salam sehat-sehat juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi offline biar bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir kita ketemu di mana ya? PS ya? Kalau nggak salah kita makan siang. Ya, PS betul. Ngomongin perbandaran Indonesia. Oke. So, thank you banget ya Om. Salam buat keluarga. Thank you teman-teman yang udah join. Terima kasih banget. Sebentar lagi rekamannya gua kasih dan bisa diupload sama Om Bombay. Thank you Om Bombay. Thank you banget. Ya, sama-sama. Salam Santai Profit. Yuk, bye-bye.